Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian bersama Gereja Poku Kris Kota Wisata. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kolose 1 ayat 5. Renungan kita saya beri tema, masih ada harapan. Di dalam perjanjian baru, setidaknya ada 46 kali kata pengharapan dicatat. Pengharapan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Hope and faith, harapan dan iman selalu bergerak maju, mengarah ke depan. Oleh karena iman, kita memiliki pengharapan. Pengharapan adalah satu kata yang mengikat kita kepada pengakuan kita. Contohnya, jika saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saya memiliki pengharapan yang pasti akan keselamatan. Pengharapan membuat seseorang kuat menjalani kehidupan. Pengharapan membuat seseorang bertahan dan bersabar dalam penantian. Pengharapan membuat seseorang terus bersemangat dalam perjuangan. Pada akhirnya, pengharapan mengarahkan hati kita kepada Allah, sumber pengharapan itu. Allah adalah sumber dan dasar pengharapan kita. Kebaikannya, kesabarannya, kasihnya merupakan dasar pengharapan kita. Dan pengharapan kita terutama berkaitan dengan kepastian keselamatan atau kehidupan yang kekal di dalam surga. Bagaimana prinsip pengharapan orang percaya? Masihkah ada harapan? Ya, yang pertama, pengharapan itu bersifat pasti. Jadi pengharapan orang percaya itu bersifat pasti. Saudara, hari demi hari terasa begitu cepat bagi orang yang menghitung waktu sebagai kairos atau sebagai kesempatan atau peluang. Tetapi akan terasa lama bagi orang yang menghitung waktu hanya sebagai kronos atau hanya rutinitas. Tentu saja tiap-tiap hari kita punya pengharapan. Ada yang terwujud dan ada yang belum. Tapi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Pengharapan merupakan sisi batiniah atau sisi rohaniah di dalam diri setiap orang percaya. Dan di dalamnya ada dimensi kepastian. Karena sumbernya adalah Allah itu sendiri. Titus 3 ayat 7 menyatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi sekali lagi pengharapan kita bersifat pasti, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kedua, pengharapan membuat kita kuat. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan diibaratkan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan Kristen tidak mengecewakan. Bahkan ketika kita menghadapi ujian yang sangat berat, ketahanan kita terhadap ujian juga menimbulkan pengharapan. Pengharapan ibarat cahaya yang menerangi dan menghangatkan. Cahaya terang membuat hidup kita akan lebih kuat. Ketiga, pengharapan tidak membuat kita menjadi pasif. Nah, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kita menaruh pengharapan di dalam Allah yang hidup. Demikian 1 Timotius 4 ayat 10. Jadi karena itu saudara-saudara, jangan mau digeser dari pengharapan. Terutama tentu pengharapan Injil. Ini berarti bahwa orang Kristen harus selalu proaktif, giat bekerja, semangat dalam melayani, tekun dalam melakukan hal-hal yang membangun. Maka dengan iman kita yakin bahwa pengharapan kita akan menjadi realita. Dan orang yang berpengharapan akan mampu bersyukur sekalipun ada kesulitan. Milikilah pengharapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita,
sebagaimana sudah kita dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami tetap di dalam iman dan pengharapan yang teguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.